Satu, dua, tiga. Halo teman-teman, di video kali ini saya akan membahas tentang cPanel dan WAM. Di antara teman-teman pasti ada yang bertanya, apa itu cPanel dan apa itu WAM? cPanel merupakan sebuah panel kontrol layanan web hosting pada Linux yang memberikan tampilan grafis dan peralatan otomasi yang dibuat untuk memudahkan proses hosting di sebuah situs web. cPanel juga memungkinkan teman-teman untuk mengelola akun web hosting dengan maksimal. Di dalam cPanel, teman-teman bisa membuat FTP user, alamat email baru, memonitor source, membuat subdomain, dan menginstal beberapa software. Kelebihan dari cPanel ini yaitu mudah untuk dipelajari, mudah digunakan, tersedia berbagai tutorial dan panduan online. Di dalam cPanel terdapat beberapa modul yang nantinya bisa teman-teman gunakan. Saya akan menunjukkannya. Silakan teman-teman buka di browser teman-teman cPanel. Untuk mengakses halaman utama cPanel, teman-teman harus login terlebih dahulu atau memiliki akun. Jika sudah, maka tampilan awal cPanelnya seperti ini. Dalam tampilan awal, terdapat beberapa modul yang saya beritahu tadi, ada email, ada file, ada database, ada domain, ada metric, ada security, ada software, ada advanced, ada preference, dan application. Di setiap modul tentunya memiliki kegunaannya masing-masing. Contohnya saja pada modul file. Di dalam modul file itu terdapat file manager, web disk, backup wizard, image, FTP account, git, directory privasi, FTP connection, file, and directory restoration, disk usage, dan backup. Modul file ini bisa teman-teman gunakan untuk mengunggah dan mengelola file secara langsung dari cPanel tanpa FTP client. Teman-teman juga bisa menentukan level privasi, backup, dan lain-lainnya. Kemudian saya beri penjelasan yang lain juga. Misalnya database. Di modul database ini teman-teman bisa menyimpan post, pengaturan, dan lainnya. Bagian database ini menunjukkan beberapa informasi terkait pengelolaan database. Teman-teman pasti tidak asing dengan phpMyAdmin dan MySQL. Di dalam modul cPanel database ini menggunakan phpMyAdmin dan MySQL. Kemudian ada security. Pada modul security ini teman-teman bisa mengelola keamanan akun hosting milik teman-teman. Contohnya saja dalam security itu ada SSH access, ada IP broker, ada manage API tokens. Kemudian ada software. Di dalam modul software ini memuat dua bahasa pemrograman, PHP dan Perl. Modul ini biasanya digunakan dalam penggunaan tingkat lanjut. Kemudian ada advance. Pada modul advance ini biasanya digunakan oleh pengguna yang sudah profesional. Di dalam modul advance ini ada terminal, ada Apache Handler, ada Track DNS,
dan error page. Kemudian ada email. Tentu teman-teman tahu kan fungsi email apa. Di mode email ini teman-teman bisa mengelola semua akun email teman-teman. Contohnya di dalam modul email ada email account, ada mailing list, ada tag delivery, ada spam filter. Kemudian saya akan membahas bagaimana cara mengelola file milik teman-teman atau mengunggah file milik teman-teman. Teman-teman bisa langsung ke bagian modul file. Di sini ada file manager. Bisa teman-teman klik. Kemudian akan muncul layar baru di mana di dalamnya terdapat beberapa directory folder dan file-file website. Kemudian teman-teman di sini bisa mengupload file milik teman-teman. Di sini ada pilihannya di atas, di navbarnya ada file, ada folder, ada copy, ada move, ada upload. Teman-teman bisa menguploadnya dengan menekan tombol upload. Kemudian ada download, ada delete, restore, rename, dan lain-lain sebagainya. Kemudian untuk teman-teman bisa mencari tahu bagaimana penggunaan dari mode-mode lain, atau nanti saya letak linknya di kolom deskripsi. Kemudian lanjut ke pembahasan WHM. Apa itu WHM? WHM atau Web Host Manager adalah sebuah halaman web yang berguna untuk mengelola layanan-layanan atau fungsi reseller, dan untuk admin, WHM juga digunakan untuk manage semua website yang ada di server hosting. Mengapa harus menggunakan WHM, atau mengapa kita harus mengetahui apa itu WHM? WHM ini dalam pengelolaan banyak website, WHM ini tergolong lebih aman dibandingkan cPanel. Kemudian dalam manajemennya lebih baik. Kemudian bisa menjadi reseller sebuah hosting. Dan untuk branding, WHM lebih cocok dibandingkan cPanel. Kemudian fungsi atau kegunaan utama dari WHM ini, teman-teman bisa membuat dan menghapus atau mengunggah sebuah akun. Lalu teman-teman bisa memantau sebuah server, mengatur beberapa paket hosting, mentransfer file, memodifikasi sebuah brand untuk bisnis reseller hosting, market provider manager, manajemen sertifikat SSL. Teman-teman bisa mengaktifkan cP-Hold untuk sebuah keamanan, melakukan backup dan memulihkan sebuah file, menyediakan CMS untuk penggunaan cPanel. Teman-teman bisa memodifikasi dan lain sebagainya. Untuk tampilan WHM, teman-teman bisa buka di browser teman-teman WHM.
Kemudian teman-teman bisa masuk melalui akun adminnya. Di sini karena saya tidak memiliki akunnya, saya masuk ke akun admin. Di sini ada tulisan root. Untuk tampilan awalnya, untuk tampilan utama WHM-nya seperti ini. Ada manage sebuah akun, manage server, dan banyak pilihan yang lainnya untuk konfigurasi. Ada support, ada network setup, ada security center, dan masih banyak lainnya. Di sini juga di WHM disediakan tutorialnya. Teman-teman bisa ikuti. Di sini ada CP Halt. Teman-teman bisa ikuti langkah-langkahnya. Bagaimana cara mengunggah file milik teman-teman yang seperti saya jelasin sebelumnya. Mungkin segitu pembahasan mengenai cPanel dan WHM. Mungkin di video berikutnya saya akan memberikan detail lebih mendalam mengenai cPanel dan WHM. Untuk langkah-langkah penggunaan cPanel dan WHM, nanti linknya saya akan taruh di kolom deskripsi. Terima kasih sudah melihat video saya. Sampai jumpa lagi. Terima kasih.